Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya, amin. Dakwah Nabi Muhammad SAW memang tidak pernah berjalan dengan mulus. Beliau selalu mendapat cobaan dan tentangan dari orang-orang kafir Quraisy yang membenci Al-Quran dan agama Islam. Dua pemuka kafir Quraisy yang terkenal menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Apakah Abu Jahal dan Abu Lahab orang yang sama? Abu Jahal dan Abu Lahab bukan orang yang sama. Jika dilihat dari jalur keluarga, Abu Jahal memiliki hubungan keluarga yang lebih jauh daripada Abu Lahab dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab merupakan paman dekat Nabi Muhammad SAW yang merupakan anak dari kakek beliau, Abdul Muthalib. Meskipun bukan orang yang sama, namun keduanya sama-sama memusuhi Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai para penghasut. Menurut sebuah riwayat yang dinukil Mu'enawar Chalil dalam tarikhnya, Abu Lahab menghasut kaum laki-laki dari bangsa Quraisy dan bangsa Arab lainnya, sedangkan Abu Jahal menghasut para pemuda Quraisy dan pemuda bangsa Arab lainnya. Hasutan tersebut tak lain adalah menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Berikut sosok Abu Jahal dan Abu Lahab selengkapnya. Abu Jahal memiliki nama asli Amr, dan ia dipanggil dengan julukan Abu Al-Hakam bin Hisham, bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Seperti dikatakan dalam tarikh Quraisy, dirasa fi tarikh, Ashghar qabilah Arabiyah, ja'alaha al-Islam a'zama qabilah fi tarikh. Al-Bashar karya Hussein Mu'nis. Muhammad bin Habib An-Nasabah dalam Al-Muhabbir menyebut bahwa Abu Jahal merupakan salah satu tokoh utama Quraisy. Ia merupakan orang besar dan dihormati para kaumnya, meskipun sifatnya keras, emosional, dan gegabah. Abu Jahal membenci Nabi Muhammad dan anti terhadap dakwah beliau. Muhammad Mas'ud menjelaskan bahwa Abu Jahal juga masih merupakan paman dari Rasulullah. Jahal artinya dungu atau bodoh. Nama ini diberikan kepadanya sebab dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Abu Jahal merupakan seorang kafir yang sangat menentang dakwah Nabi Muhammad. Ia bahkan lebih kejam daripada Abu Lahab dan istrinya. Dirinya pernah mencoba untuk memukul kepala Nabi dengan batu ketika beliau sedang sholat. Namun ketika dirinya mencoba untuk melemparkan batu itu, tiba-tiba ia malah terhempas ke belakang. Ia bersaksi bahwa ia melihat unta yang sangat besar hendak menendangnya, dan dia segera menghindar. Namun teman-temannya tidak mempercayainya dan tidak menghiraukan perkataan Abu Jahal lagi karena dianggap sebagai pembohong. Abu Lahab adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib dan ia merupakan orang kaya. Nama Abu Lahab diberikan kepada Abdul Uzza oleh ayahnya sendiri, Abdul Muttalib, sebab ia memiliki wajah yang bagus, bersinar, dan tampan. Dulu Abu Lahab merupakan orang yang paling bahagia dengan kelahiran Nabi SAW. Ia juga paman yang paling menyayangi beliau. Namun, setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul oleh Allah, Abu Lahablah yang paling benci dengan Islam dan Al-Quran yang dibawa oleh keponakannya sendiri. Dia melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Abu Lahab pernah menghina seruan Nabi Muhammad ketika beliau sedang berdakwah di Bukit Syafa. Ia menyebut Rasulullah sebagai orang gila karena mengajarkan sesuatu yang berbeda dari apa yang leluhur mereka sudah ajarkan. Abu Lahab juga merupakan orang yang kaya, namun kekayaannya tidak ia gunakan untuk melakukan hal baik, sehingga Allah menghukumnya dengan membinasakannya di neraka yang bergejolak. Kisah kedurhakaannya kepada Allah diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Lahab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak, neraka. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal." Siapa yang tidak tahu Abu Lahab? Namanya diabadikan Allah dalam Quran ketika ia bersama istrinya dijebloskan ke dalam api neraka. Akan tetapi, banyak di antara kita yang tidak mengetahui bagaimana matinya. Seorang musuh Allah bernama Abu Lahab ini, seorang pembesar bangsa Quraisy,
yang juga salah seorang paman Nabi kita yang mulia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang menyebabkan matinya Abu Lahab adalah sebuah pukulan yang dilakukan oleh seorang Syahabiyah yang mulia. Beliau adalah Lubabah Al-Kubra, yang dikenal dengan panggilan Ummu Fadl binti Al-Harits radhiyallahu anha, wanita yang juga menjadi saudara kandung Sayyidah Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anha. Ummu Fadl tercatat sebagai wanita kedua yang masuk Islam setelah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ummu Fadl juga adalah seorang istri dari sahabat yang mulia sekaligus paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sendiri sering mengunjunginya dan beristirahat siang di rumahnya. Keluarga mulia ini juga termasuk salah satu tempat bersandar Rasulullah pada masa sulit. Lain halnya dengan Ummu Jamil. Meski kata Jamil terlekat di namanya, namun perangai dan tingkah lakunya jauh dari keindahan. Sebagai istri Abu Lahab, Ummu Jamil adalah wanita yang terkenal aktif memusuhi dan memerangi Islam. Tak jarang di antara dua keluarga yang masih sangat dekat hubungannya itu menimbulkan percekcokan. Ummu Fadl bersama suami dan anak-anaknya pun kemudian sepakat untuk menyembunyikan keislaman mereka karena khawatir dengan kejahatan kaumnya. Namun Allah berkehendak lain. Al-Abbas malah tertawan di tangan kaum muslimin saat Perang Badar. Kondisi kaum muslimin yang belum mengetahui perihal keislamannya sedikit banyak menyulitkan Rasulullah. Walhasil beliau pun menebus sang paman Al-Abbas seperti orang musyrik lainnya. Taktik ini dilakukan agar rahasia keislaman Al-Abbas tetap tidak terbongkar oleh orang-orang Quraisy. Ummu Fadl pun melihat kemarahan orang-orang kafir, termasuk iparnya Abu Lahab. Kekalahan kaum kafir dalam Perang Badar sangat mengiris hati iparnya tersebut. Ummu Fadl pun mewanti-wanti keempat anaknya agar tidak menunjukkan raut wajah bahagia, sehingga keislaman mereka tetap tidak bocor ke telinga kaum Quraisy. Namun sebuah kejadian betul-betul merubah segalanya. Hal ini bermula ketika Ummu Fadl beserta seorang budaknya bernama Abu Rafi turut mendengarkan perbincangan di ujung rumahnya antara iparnya dan keponakannya, Abu Sufyan ibnul Harits. Saat itu, Abu Sufyan menceritakan kepada Abu Lahab bagaimana kaumnya kalah melawan kaum muslimin. Dia pun hanya bisa marah-marah dan melontarkan sumpah serapah atas kenyataan itu. Sebaliknya, di ujung rumah, Ummu Fadl justru sangat bersukacita atas apa yang didengarnya. Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, walau demikian, aku tidak akan menyalahkan mereka, karena kami menghadapi manusia-manusia putih, berkuda putih di antara langit dan bumi, dan tidak ada yang mampu mengalahkan mereka." Tentu saja Ummu Fadl merasa bahagia mendengarnya. Akan tetapi Abu Rafi tidak lagi mampu menahan rasa bahagianya, hingga kemudian ia berteriak, "Demi Allah, itu adalah para malaikat." Mendengar teriakan itu, Abu Lahab bangkit. Dengan diliputi rasa marah, ia lantas menghampiri Abu Rafi, lalu memukulnya secara keras. Sontak saja melihat budaknya dipukul, Ummu Fadl menjadi lupa terhadap langkah untuk menyembunyikan keislamannya. Wanita mulia ini kemudian mencabut sebuah tiang yang ada di rumahnya, dan lewat jiwa pemberani, langsung menghajar kepala Abu Lahab lalu berkata, "Beraninya kamu memukul Abu Rafi saat tidak ada majikannya. Apa yang terjadi?" Kepalanya bonyok bukan kepalang, rambutnya dibanjiri kucuran darah dari pentungan yang dilayangkan Ummu Fadl. Ia pun kemudian meninggalkan rumah saudaranya, Al-Abbas. Berselang 7 malam, luka tersebut semakin parah, dan bekas pukulan itu menembus sampai otak, hingga menyebabkan pembusukan. Orang-orang di sekitar pun mulai menjauhinya. Para warga mencium bau tidak sedap yang keluar dari luka Abu Lahab. Mereka juga khawatir luka orang itu dapat menular menimpa mereka. Abu Lahab pun akhirnya hidup sendiri. Ia mengerang pedih tanpa ada yang membantu. Istrinya, Ummu Jamil yang seharusnya berada di sampingnya, justru pergi bersama anak-anaknya menjauhi sang suami. Dan naas, tak lama kemudian Abu Lahab benar-benar tewas. Selama 3 hari, jasadnya dibiarkan tergeletak. Tanpa ada yang bersedia menguburkan, para warga tidak berani mendekati jasadnya. Akhirnya karena bau busuk yang kian menjadi, maka digali juga sebuah lubang kubur baginya. Bangkai Abu Lahab didorong-dorong dengan sebilah kayu sampai masuk lubang.
Tidak hanya itu, prosesi penguburan pun berlangsung secara mengenaskan. Dari jauh, warga melempari kuburan tersebut dengan batu, hingga mereka yakin betul jasadnya telah tertutup rapat. Ya, sebuah tragedi kematian yang lebih hina dari kematian seekor ayam sekalipun. Itulah akhir hayat yang dialami oleh manusia yang sombong kepada Allah dan menolak risalah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan Abu Jahal? Abu Jahal adalah salah satu orang yang paling menganiaya umat Muslim. Ketika seorang mu'alaf ditemukan di antara hierarki sebuah suku, Abu Jahal akan menegur mu'alaf tersebut dan kemudian mengejeknya di depan sesama anggota sukunya. Ketika ia menemukan seorang pedagang yang masuk Islam, ia memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang berbisnis dengannya. Akibatnya, pedagang mu'alaf tersebut tidak dapat menjual barang dagangannya dan menjadi miskin. Budak-budak yang menjadi mu'alaf dari kaum Quraisy menerima hukuman yang paling berat. Misalnya saja Harithah binti Al-Mu'ammil yang dipukuli hingga kehilangan penglihatannya hanya karena bertobat. Dia juga menikam Sumayyah binti Khayyat dengan tombak di bagian kemaluannya hingga terluka. Wanita ini adalah orang pertama yang menemui kesyahidan di jalan Islam. Abu Jahal selalu mengambil peran utama dalam kegiatan melawan Islam sepanjang hidupnya. Dia mengamati dan memboikot kaum Muslim hingga menentang pencabutan boikot tersebut. Tak berhenti di situ, Abu Jahal tak segan mengajukan tawaran untuk membunuh Nabi Muhammad melalui sekelompok penyerang. Ia memilih satu anggota dari setiap suku dalam sebuah negosiasi yang dilakukan di Dar an-Nadwa beberapa saat sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Itulah Abu Jahal yang selalu menunjukkan permusuhannya terhadap Islam pada setiap kesempatan. Bahkan, kekejiannya terus dilakukan meski kaum Muslim sudah meninggalkan rumah, kekayaan, dan tempat tinggal demi agama mereka sendiri untuk bermigrasi ke Madinah. Hal ini yang kemudian memicu terjadinya Perang Badar. Ia kemudian meninggalkan Mekah dengan pasukan besar untuk mencegah kafilah milik Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ketika mengetahui bahwa kafilah itu aman dan menuju Mekah, Abu Jahal terus memerangi kaum Muslim hanya karena kebenciannya terhadap Islam. Saat Abu Jahal tiba di Badar, dia menolak tawaran Nabi Muhammad untuk berdamai. Dia juga menentang pandangan beberapa sosok di pasukannya yang ingin mencegah pertempuran dan menuduh mereka pengecut, sehingga perang tetap dimulai. Akhirnya Abu Jahal dibunuh dalam Perang Badar oleh dua anak Al-Ansar. Kedua anak tersebut berasal dari keluarga petani. Profesi ini dipandang rendah oleh suku Quraisy. Kedua anak laki-laki itu menyerang Abu Jahal hingga ia terjatuh ke tanah dan kakinya terpotong. Dia tidak dapat bergerak, tetapi masih cukup sadar untuk melihat dan merasakan aibnya. Kepala Abu Jahal kemudian dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal. Kepalanya dibawa kepada Nabi Muhammad dan mayatnya dilemparkan ke dalam sumur, tempat mayat-mayat kaum musyrik dilemparkan, yakni di dalam sumur Badar. Bahkan setelah berada di ambang kematian, Abu Jahal masih dapat menatap Abdullah bin Mas'ud dan berkata, "Beritahukanlah kepada Nabi kalian bahwa saya telah membencinya sepanjang hidup saya, dan bahkan sampai saat ini, api kebencian masih membara di hati saya." Ketika Abdullah bin Mas'ud menyampaikan perkataan itu ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun menjawab, "Aku adalah yang paling terhormat dan mulia di antara para nabi. Umatku adalah yang terbesar di antara umat-umat yang ada, dan Fir'aun di antara umatku adalah yang paling keras kepala dan paling kejam di antara Fir'aun yang lain." Dikisahkan dalam pertempuran itu, Abu Jahal terjebak dalam kebingungan karena pasukannya kocar-kacir. Namun karena begitu besarnya rasa angkuh dalam dirinya, ia berdiri sambil berteriak dengan penuh kesombongan, "Demi Lata dan Uzza, kami tidak akan kembali hingga kami mengikat Muhammad beserta para sahabatnya dengan tali. Dan janganlah seorang dari kalian merasa iba hanya dengan membunuh satu orang dari mereka. Berilah mereka pelajaran yang sebenarnya hingga mereka tahu akibat perbuatan mereka yang membenci agama kalian," kata Abu Jahal. Namun tak lama kemudian, teriakan Abu Jahal pun lenyap seperti ditelan lembah Badar. Abu Jahal terus mendapatkan perlawanan dari umat Islam hingga dalam kondisi terjepit. Apa yang terjadi dalam peperangan yang sengit ini terhadapku? Aku ibarat anak 2 tahun
yang baru keluar giginya. "Seperti inilah ibuku melahirkanku," ujarnya tak berdaya. Melihat Abu Jahal dalam kondisi bahaya, kaum musyrikin mengelilingi Abu Jahal. Mereka mengelilinginya hingga Abu Jahal persis berada di tengah-tengah, bagaikan pepohonan yang mengelilingi hutan. Tapi dalam sekejap saja, tubuh Abu Jahal ambruk ke tanah. Napasnya terengah-engah karena tusukan panah dan tebasan pedang dari pahlawan Islam. Dalam kondisi sekarat, Abu Jahal pun menunggu detik-detik kematiannya yang sangat menyakitkan. Ia terkapar dan merasakan seburuk-buruk penyiksaan. Tatkala peperangan telah reda, kaum musyrikin lari dengan kekalahan. Sementara kaum muslimin bergembira atas kemenangan tersebut. Rasulullah bersabda, "Siapa yang mau memperlihatkan kepada kami apa yang diperbuat Abu Jahal?" Mendapatkan pertanyaan itu, Ibnu Mas'ud berdiri dan bergegas pergi, lalu mendapati Abu Jahal dalam kondisi lemah. Setelah dipukuli oleh dua putra Afra, Muawidz dan Mu'adz, Ibnu Mas'ud pun kemudian menarik jenggot Abu Jahal seraya berkata, "Apakah engkau Abu Jahal?" "Giliran siapa ini?" kata Abu Jahal dengan sisa-sisa tenaganya. "Bukankah Allah telah menghinakanmu, wahai musuh Allah?" Jawab Ibnu Mas'ud, "Apakah ada yang lebih hebat dari lelaki yang dibunuh oleh kaumnya sendiri?" Jawab Abu Jahal dengan nada yang masih saja sombong. Sesaat kemudian Abdullah pun membunuhnya. Kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Aku telah membunuhnya. Aku telah membunuh Abu Jahal." Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia." Beliau pun mengulang-ulang ucapannya sebanyak 3 kali. Kemudian bersabda, "Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah, Maha benar janji-Nya menolong hambanya dan memporak-porandakan pasukan. Pergi dan perlihatkanlah padaku." Para sahabat kemudian bergegas pergi, lalu memperlihatkan jasad Abu Jahal kepada beliau. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inilah Fir'aunnya umat ini." Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, agar kita terhindar dari sifat-sifat seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Mohon dukungannya dengan like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Amin ya Rabbal Alamin.